Jokowi itu tidak punya ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM. Kalau ada itu abal-abal. Kenapa saya berani yakin seperti itu? Ya baca bukunya RRT, Jokowi White Paper, dan banyak keterangan ribuan mungkin yang simpang siur di media sosial. Jadi udah final. Karena negara sini sudah dijual kedaulatannya. Nah, ijazah Jokowi yang palsu itu bisa jadi ada korelasinya. Karena kepalsuan ijazah itu berarti kan dia tidak kredibel, tidak memiliki integritas. Dan dibuktikan dengan dia meresmikan Bandar Ilagan, maka rusaklah integritas dirinya, integritas bangsa Indonesia ini yang dipecundangi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan penting ya, belum ikut tadi Bapak Jenderal Sunarko, Pak Laksamana Soni, Purnawirawan, dan Akhi Ismet, seorang pengamat sosial, seorang aktivis tokoh, untuk memberikan statement apa yang telah disampaikan para tokoh tadi. Pertama, tentang ijazah yang makin tetap diperjuangkan secara kebohongan oleh mereka, tidak mau mengakhiri. Dan yang kedua, persoalan penting adalah tuntutan rakyat, kekagetan rakyat tentang adanya Bandara Morowali, dan itu berarti kegagalan ya, penguasa menjaga kekuasaan negara dari keluar masuknya para penjajah dengan entah memasukkan sesuatu yang ilegal atau juga membawa barang-barang yang secara ilegal juga. Saya persilakan Pak Narko untuk menambahkan sedikit. Pak Narko. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih dengan kesempatan saya untuk bicara ini. Masalah ijazah Jokowi, saya udah katakan sejak beberapa waktu yang lalu, udah final. Jokowi itu tidak punya ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM. Kalau ada itu abal-abal. Kenapa saya berani yakin seperti itu? Ya baca bukunya RRT, Jokowi White Paper, dan banyak keterangan ribuan mungkin yang simpang siur di media sosial. Jadi udah final. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah ini menegakkan hukum. Rakyat sudah memberikan data. Itu masalah ijazah. Masalah yang lain-lain juga banyak sekali udah disebut nama Jokowi. Saya heran kepada pemerintah ini. Pemerintah Presiden Prabowo yang memiliki Polri, kejaksaan, dan instansi lain. Kenapa nggak dipanggil ini orang? Kita tahu yang namanya penegakan hukum di suatu negara adalah pondasi berdirinya suatu negara, baik atau jelek. Mau majunya suatu negara atau mau mundur suatu negara tergantung dari penegakan hukum. Nah, dan kita tahu juga yang namanya presiden sebagai kepala negara adalah penjuru utama penegak hukum. Kenapa kok Presiden Prabowo diam saja? Kenapa Presiden Prabowo diam? Kita menyimpulkan singkat saja, Presiden Prabowo takut sama Jokowi. Padahal Pak Prabowo harus tahu, kalau Pak Prabowo bekerja untuk negara ini, untuk rakyat secara adil, rakyat, saya pribadi akan berada di depan atau di belakang Bapak. Bapak maunya di mana? Naruh kami untuk membackup Pak Presiden. Karena kalau ini tidak ditindak secara hukum, ini akan menjadi presiden jelek di dunia internasional dan kepada generasi setelah kita. Ada presiden menipu, melanggar hak asasi manusia, merusak kehidupan tata negara, tapi oleh pemerintah setelahnya nggak diusut. Saya khawatir Presiden Prabowo juga dianggap pengkhianat seperti Jokowi ini. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya katakan pada Pak Presiden Prabowo, Bapak nggak usah takut dengan Jokowi dan kroni pelindungnya. Baik pelindungnya itu ada para pejabat pengkhianat maupun yang datang dari luar. Karena kemungkinan ada juga anasir asing yang melindunginya. Bapak nggak usah takut. Rakyat berada di belakang Bapak. Atau kalau perlu di depan Bapak siap. Tapi tegakkan hukum. Karena kita tahu fondasi kemajuan negara adalah penegakan hukum. Itu masalah pelanggaran atau dosa Jokowi, terutama masalah ijazah dan banyak lagi sebetulnya.
masalah yang namanya dosa Jokowi ini. Kenapa kok masih dibiarkan? Bapak takut? Nggak usah takut. Satu lagi tambahan, juga ini menyangkut Jokowi. Setelah beberapa hari yang lalu, Menteri Pertahanan Jenderal Sapri Samsudin mengatakan dia kaget. Walaupun saya juga heran kalau Sapri Samsudin bilang kaget. Ada bandara sudah 5 tahun, itu aneh bin ajaib. Tapi bukan di situ yang saya katakan. Yang meresmikan Jokowi sudah 5 tahun. Jadi harus dimintain pertanggungjawaban. Ini bandara saya dengar juga menerima kedatangan pesawat dari luar negeri. Kalau bandara kecil, saya pernah tahu bandara kecil banyak. Contohnya di Sorowako itu ada bandara kecil. Itu hanya untuk pesawat dari Makassar ke Sorowako untuk melayani para pejabat di perusahaan itu. Oh, ini katanya datang dari luar negeri. Berarti apapun yang masuk situ tak terkontrol oleh pemerintah. Tidak membayar pajak. Oke lah kalau pajak kecil. Tapi kalau dia membawa barang-barang berbahaya, mau itu narkoba, mau itu senjata, dan lain sebagainya, jadi apa kita? Itu satu. Yang kedua, ini merusak kedaulatan bangsa. Kalau udah namanya merusak kedaulatan bangsa, ini pengkhianatan. Ya memang yang berkhianat bukan hanya Jokowi yang meresmikan, termasuk katanya di situ ada Purnawirawan Jenderal. Itu pengkhianat juga. Itu pengkhianat juga. Kalau katanya di IMIP itu katanya ada pensiunan jenderal yang berada di perusahaan itu dan mengetahui ini itu bandara ilegal yang tidak dikelola oleh Departemen Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi kita. Wah, itu pengkhianatan. Wah, ini dosa besar nih. Jadi di samping Jokowi juga harus mempertanggungjawabkan, begundal di dalamnya juga harus diusut. Nah karena itu Pak Prabowo harus usut ini. Ini penghinaan kepada bangsa, merusak kedaulatan. Saya katakan pengkhianat itu di negara manapun di dunia ini hukuman mati. Tak ada pengkhianat jadi hukum mati. Ini harus dilakukan oleh pemerintah. Kita dukung Presiden Prabowo dalam menegakkan hukum yang telah kita gunakan selama ini. Kalau Bapak tidak tegakkan hukum, Bapak yang kami sebut sebagai pengkhianat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Narko. Saya kira tidak ada bosan-bosannya Pak Narko memberikan masukan kepada seorang sahabat, seorang presiden. Mengapa saya katakan sahabat? Saya yakin pasti beliau kenal karena sama-sama dari Kopassus ya. Dan Pak Prabowo dalam Islam, pemimpin yang adil dan jujur mendapat level surga nomor 1. Gunakanlah ini. Kesempatan sangat baik sekali untuk Bapak supaya dicintai rakyat dan berbuat adil dan kebenaran. Di samping saya, Bapak Laksamana Soni. Tentu beliau lebih tahu lah urusan urusan udara ya. Iya, silakan Pak Soni. Masalah Morowali. Terima kasih Pak Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Baru-baru ini kita dikagetkan dengan berita ada negara di dalam negara dan itu tidak boleh. Itu keterangan dari Bapak Menhan Jenderal Sapri Samsudin. Saya sebagai warga negara ya terperanjat juga mendengar berita itu. Seharusnya negara yang sudah bandara yang sudah diresmikan oleh seorang kepala negara nggak layak disebut kita tidak tahu. Nah, dalam hal ini tentunya perangkat negara, instrumen republik kan lengkap. Ada keamanan, ada pertahanan, ada bea cukai, ada juga yang ada di bandara itu tentunya dinas atau departemen Kementerian Perhubungan. Ini kan harus, mana mungkin satu bandara tidak dilengkapi dengan instrumen-instrumen bandara itu tersebut. Nah, ini perlu diselidiki, diusut lebih tuntas. Dan anehnya tidak ada yang mengaku siapa itu. Harusnya PT IMIP Internasional Morowali ya, International Park itu, dia yang lebih tahu dan memberi penjelasan. Itu kan bandara kan miliknya negara, luas tanahnya yang digunakan adalah milik rakyat.
Negara ini kan kedaulatan rakyat. Harusnya DPR, Komisi 1, Komisi 3, dan Komisi 5 ini peka terhadap ini. Mereka DPR digaji untuk apa? Untuk mengawasi hal-hal seperti ini. Kenapa DPR diam aja? Harusnya sebelum menteri bertindak, DPR memberi keterangan kepada rakyat bahwa di sana ada bandara. Kan nggak ada, kita sebagai rakyat yang tinggal di kota Jakarta, di kota Bandung yang besar gini, nggak disebut ada bandara. Sedangkan Kalijati aja tutup, hidup, tutup, buka, tutup dikasih tahu. Kenapa di sana tempat turun, keluar masuk barang dan orang? Wah ini kan bahaya. Apa yang disampaikan tadi sama dari Jenderal Narko, bahaya. Mungkin ada barang-barang yang terlarang, ilegal, manusia-manusia yang ilegal, ya kan? Ini tugasnya siapa? Tugasnya imigrasi. Harusnya kan bandara selama 5 tahun ada manifestnya itu. Sekian ribu tenaga kerja masuk, ya kan? Sekian ribu ton nikel diangkut, sekian ribu ton alat-alat apa ini, kita nggak tahu alat apa yang masuk, alat apa yang keluar, barang apa yang dimasukkan, barang apa yang keluar, manusia yang masuk, warga negara apa aja. Ini perlu diketahui. Ini tugasnya pengawas Komisi 1, Komisi 3, Komisi 5. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa direalisasikan agar kedaulatan negara kita terjaga. Dan ini pengawasan langsung oleh Presiden. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Bang Ismet, terakhir nih, sebagai aktivis dan pengamat, tentu merasa geram juga ini masalah bandara yang ada di Morowali ini. Bagaimana menurut Bang Ismet? Karena kalau itu memang dibangun pada saat zaman Jokowi, ini bukan saja sebagai penjahat, ini penjajah sekaligus, yang saya kira memang hukumannya harus berat karena bukan saja mengambil, mencuri milik negara, tetapi membiarkan bangsa asing menjajah negeri ini. Silakan. Ya, saya pikir beberapa hari terakhir ini, ya seperti tadi sudah disampaikan para jenderal, bahwa informasi tentang bandara ilegal Morowali ini memang mengejutkan seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir harusnya seperti itu. Kalau ada rakyat Indonesia yang tidak terkejut, apalagi aparat ya setingkat Polri, TNI dan para wakil rakyat, ya perlu dipertanyakan ya, kesetiaannya kepada negara Republik Indonesia, nasionalismenya dipertanyakan. Bagaimana mungkin sebuah bandara dengan wilayah yang cukup besar dibangun, kemudian tidak ada atau merasa tidak mengetahui. Ini kan tidak sepantasnya. Dan kita sebagai rakyat Indonesia, ya, dengan adanya katakanlah sidak mendadak dari Menhan Syafri Samsudin, ya, dan kemudian ada latihan gabungan TNI di situ, kita rakyat Indonesia harus mendorong bahwa TNI memiliki amanah tugas menjaga kedaulatan rakyat, kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang sangat ironis, justru Presiden Jokowi yang saat itu berkuasa malah yang meresmikan. Berarti Presiden melakukan makar terhadap negaranya sendiri. Bisa terkategori makar. Kenapa? Karena bandara itu adalah wilayah vital bagi sebuah negara untuk keluar masuknya apapun, ya, bahan makanan, obat-obatan, orang, senjata. Nah, sampai sejauh mana selama kurang lebih 5 tahun ini Bandara Morowali bebas, ya, tidak tersentuh oleh hukum di negara Indonesia. Nah, ini yang harus betul-betul menjadi satu perhatian penting bagi penguasa, dan saat ini Presiden Prabowo, ya, sebagai seorang mantan militer, itu harus punya perhatian yang ganda, perhatian yang luar biasa. Kenapa? Karena negara, ya, yang besar ini kok sebegitu mudah dilecehkan, bisa dibilang, dengan adanya bandara ilegal, ya, yang dilakukan oleh seorang presiden saat itu, Jokowi, yang sekarang menjadi warga sipil walaupun bekas presiden. Nah, ini harus diusut tuntas, ya, dikupas tuntas dan diadili seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku. Bahkan karena ini bisa dikategorikan makar terhadap negara, ya dihukum mati, ya. Nah, ini bukan tuntutan berlebihan, saya pikir. Kenapa? Karena negara sini sudah dijual kedaulatannya.
Nah, ijazah Jokowi yang palsu itu bisa jadi ada korelasinya. Karena kepalsuan ijazah itu berarti kan dia tidak kredibel, tidak memiliki integritas. Dan dibuktikan dengan dia meresmikan Bandar Iragan, maka rusaklah integritas dirinya, integritas bangsa Indonesia ini yang dipecundangi seperti itu. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Bang Ismet. Tepat sekali ya apa yang disampaikan Bang Ismet tadi, menganalisa atau menuduh ini adalah makar. Kita setuju, ya. Jadi jangan mengkriminalisasi rakyat, menuduh-nuduh makar, tapi Anda sendiri sebagai kepala negara tidak menjaga kewibawaan bangsa dan Anda makar itu hukumannya sangat berat sekali. Maka kalau rakyat mengatakan gantung karena kejahatan yang dilakukan adalah bukan kejahatan pribadi, tetapi kejahatan yang menyebabkan negara menjadi porak-poranda. Sekian, semoga perjuangan bangsa dan rakyat Indonesia segera berakhir dan Indonesia segera akan bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.